Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam materi baru yaitu tentang turunan fungsi. Nah, turunan fungsi ini nanti ada kaitannya dengan limit yang telah kalian pelajari sebelumnya, gitu ya. Misal ini ada suatu grafik, ini ada A, ini ada XI, kemudian ketika ini A berarti ini FA. Terus ketika ini absisnya XI, maka ordinatnya FXI begitu ya. Nanti ini hanya gambaran saja. Kemudian ini ketika suatu kurva kita geser sejauh H gitu kan, dimana hanya itu XI min A ini. Nanti definisi limit ada hubungannya dengan ilustrasi pada gambar ini. Oke, sekarang kita ke definisi limit. Jadi, fungsi turunan pertama. Nanti kalau turunan kedua berarti apa namanya definisi yang kedua kita turunkan lagi turunan yang pertama gitu ya. Ini turunan yang pertama dulu definisinya yaitu turunan dari fungsi f adalah f aksen. Ini simbolnya. Kalau turunan kedua berarti f double aksen dan seterusnya ya. Turunan ketiga berarti f triple. Nah, sedemikian sehingga nilai fungsi ini untuk setiap x dalam daerah definisi f dirumuskan sebagai berikut. Bahwa turunan pertama f aksen x itu akan sama dengan limit h mendekati 0. Tadi h ketika digeser sejauh h ya di gambar tadi ya. Fx plus h, jadi x-nya digeser sejauh h, dikurangi fx dibagi h. Nah, jadi itu definisi dari turunan x. Kalau turunan A ya berarti menyesuaikan, berarti limit H mendekati 0, FA plus H gitu ya, min FA per H. Oke. Oke, kita langsung aplikasikan saja dalam perhitungan. Saya kalian suruh menentukan turunan fungsi fx yang dinyatakan dengan fx sama dengan x kuadrat min 3 pada x sama dengan 4. Jadi ketika x-nya sama dengan 4, maka menggunakan definisi tadi ini, limit H mendekati 0, Fx plus H. Kalau X-nya 4 berarti 4 plus H ya. Min F4, X-nya kita substitusi ke sini. Kita lihat, ini kan berarti limit H mendekati 0 ini sesuai dengan definisi tadi. F4 plus H min F4 per H. Kemudian, apa namanya, ketika Fx itu sama dengan x kuadrat min 3, maka F4 plus H, berarti kan x-nya diganti 4 plus H kan? Berarti ini 4 plus H kuadrat min 3, begitu kan? Kalau x ini x, berarti kalau 4 plus H ini juga 4 plus H kuadrat min 3. Kemudian min F4, kalau x, berarti kalau ini 4, ini diganti 4 kuadrat min 3. Ini ya, hanya tetap H. Kita uraikan, berarti ini 4 plus H kuadrat. Pakai A plus B kuadrat ya, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti 16 plus 8H plus H kuadrat min 3. Ini min 16, min plus ya, plus 3 per H. Kemudian kita lanjutkan, berarti di sini ada H kuadrat plus 8H. Kemudian ini coret, ini coret, ini coret ya. Berarti kan H keluarkan. H 8 plus H. Ini masih ada per H. H coret-coret berarti tinggal 8 plus H. Nah, kemudian ketika kalian masih ingat kan? Menghitung limit kan? Berarti limit H mendekati 0, 8 plus H. Kita masukkan hanya H sama dengan 0 ya. Berarti 0 kita substitusikan. Berarti limitnya adalah 8. Gitu ya. Atau turunan pertama ketika X-nya sama dengan 4, maka hasilnya adalah 8. Oke, dalil-dalil yang berhubungan dengan turunan fungsi aljabar. Oke, sebentar ya. Ini ada yang follow ini. Ini juga bisa seandainya kalian suruh menentukan berapa turunan keduanya, F double aksen 4 misalnya gitu ya. Berarti kalian cari turunan dari 8 gitu ya. Dan seterusnya, turunan 8 berapa? Gitu loh. Oke, kita kembali ke dalil. Jika K suatu bilangan konstan dan Fx sama dengan K itu konstanta ya, untuk setiap X, maka F aksen X sama dengan 0.
Jadi turunan dari suatu konstanta itu akan sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, kalian bisa memasukkan, membuktikan seperti ini ya. Berarti x-nya, fx-nya sama dengan k. Berarti ini kan kalau fx plus h-nya, kalau fx sama dengan k, berarti x plus h-nya juga k. Berarti k min k ya, berarti kan 0. 0 per h, 0 juga. Berarti kalau dia konstanta, berarti limit apa namanya h mendekati 0, ini sama dengan 0, misalnya kalian diketahui fx sama dengan 15, maka turunan pertama dari 15, 0, karena dia konstanta kan, nggak ada variabelnya. Atau misalnya fx sama dengan 3, maka turunan pertama dari 3, 0 juga. Ini pembuktiannya seperti ini ya. Jadi untuk sembarang untuk sembarang k gitu ya, maka turunan pertamanya adalah 0. Oke, kemudian turunan dari x pangkat n. Jadi jika x-nya sama dengan x pangkat n, ini kalian boleh dicermati ya, maka turunan pertamanya adalah n x pangkat n min 1, pangkatnya kurangi 1, n-nya jadi koefisien, gitu ya. Ini adalah uraiannya, bisa kalian cermati ini uraiannya. Ini tinggal x plus h pangkat n gitu ya. Ini pakai polinom ya, menggunakan binomial Newton. Silahkan kalian buka. Kemudian, jadi kesimpulannya ini ya, bahwa turunan pertama dari x pangkat n adalah n x pangkat n min 1. Contoh, misalnya kalian suruh mencari turunan dari x pangkat 5. Berarti tadi 5-nya kan jadi koefisien kan, terus pangkatnya kurangi 1, berarti 5x pangkat 4. Gitu ya. Kalau misalnya ini x pangkat 3, berarti turunannya adalah 3x pangkat 2, karena 3 kurangi 1. Oke, kalau misalnya turunan dari gx misalnya, gx itu k kali fx, gitu ya. Maka turunannya adalah turunan g aksen x, turunan pertamanya ya, sama kan nggak harus fx, bisa gx, bisa hx gitu ya, sama dengan k kali f aksen x. Berarti tinggal keluarkan k-nya, kalau k itu konstanta. Oke, kalau k x pangkat n, kx pangkat n, maka turunan pertamanya adalah k kali n-nya ke sana ya, n-nya jadi koefisien tadi, cuma ini dikalikan k, pangkatnya tetap kurangi 1. Ini. Oke, misalnya ini, diketahui fx sama dengan 3x pangkat 5. Maka turunannya adalah 3 kali 5-nya ke sini ya. Berarti 3 kali 5, terus pangkatnya kurangi 1. Berarti kan 15x pangkat 4. Gitu ya. Kemudian kalau ada soal gini, diketahui fx sama dengan 5 per x pangkat 3. Maka untuk memudahkan mencari turunannya, turunan pertama, kalian ubah x pangkat 3 jadi dinaikkan ya. Jadi yang penyebut di sini kita naikkan berdasarkan sifat pangkat, berarti jadi x pangkat min 3, ya kan? Positif jadi negatif, negatif jadi positif gitu kan. Udah kita uraikan seperti sifat yang tadi. Berarti ini nanti turunannya adalah 5 kali, ini min 3 ke sini ya, x pangkat, hati-hati dengan tanda negatif, min 3 kurangi 1. Ini selalu dikurangi 1. Ini juga kurangi 1. Ini tinggal dihitung, berarti 5 kali min 3, min 15, x pangkat min 4. Atau mau dikembalikan lagi seperti bentuk aslinya, boleh, berarti ini ditaruh di bawah ya, berarti min 4 jadi pangkat 4. Tuh, oke. Kemudian contoh berikutnya, kalau misalnya ini akar. Nah, ini juga perlu diingat bahwa akar pangkat, iya enggak? Akar pangkat x ini kan, sebenarnya ini kan akar pangkat 2. Kalau nggak ditulis kan ini artinya 2. Kalau mau kita jadikan pangkat, berarti x pangkat 1 per 2. Jadi mudah untuk akar seperti ini, mudah dibawa ke pangkat, diubah ke pangkat. Kemudian ketika variabelnya di bawah, kita bawa ke atas, ya enggak? Jadi menyebutnya kita jadikan
bilang, tapi hati-hati harus merubah pangkat. Positif jadi negatif, negatif jadi positif, gitu ya. Ketika udah seperti ini, ya kita turunkan seperti biasa. Berarti kan 4 dikali min setengah X pangkat, min setengah kurangi 1. Berarti ini min 2 X pangkat min 3 per 2. Gitu ya. Ini kemudian bawa lagi ke bentuk semula, yaitu akar pangkat. Ini berarti kan karena ini negatif jadi positif kan, akar pangkat 3 dari akar pangkat 2 dari X pangkat 3. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau bentuknya adalah penjumlahan atau pengurangan? Berarti fungsinya ini ya, berarti ada dua fungsi. Fungsi fx tambah gx atau fx kurangi gx. Maka turunan pertamanya, ini hx ya, misal hx-nya terdiri dari dua fungsi. Maka turunannya adalah f aksen x tambah g aksen x masing-masing diturunkan. Langsung aja masing-masing diturunkan. Oke, contohnya misalnya gini. Fx sama dengan 4x kuadrat min 7x pangkat 3. Langsung aja kalian turunkan. Berarti 4 kali 2x pangkat 2 kurangi 1. Dikurangi ini juga ya 7 kali 3x pangkat 3 kurangi 1. Tinggal dilanjutkan. Jadi hasil turunannya adalah 8x min 21 x pangkat 2. Oke, kalau seperti ini bagaimana turunannya ini? 2x pangkat 2 min 3x plus 5 per x pangkat 2. Kalian boleh mengubah seperti ini ya. Ini kan sebenarnya semuanya dibagi dengan x pangkat 2. Kemudian ini dinaikkan ke atas itu ya, jadikan bentuk pangkat. Ini x pangkat min 2, ini x pangkat min 2. Kemudian kita turunkan seperti biasa. Turunan dari konstanta tadi apa? 0. Ya kan? Turunan dari ini berarti min 3 kali min 1 x pangkat min 1 kurangi 1. Ini kan? Kalau ini 5 kali min 2 x pangkat min 2 kurangi 1. Oke, ini hasilnya. Berarti min 1 kurangi 1 berapa sih? Min 2. Min 2 kurangi 1 berapa? Min 3. Oke, lanjut. Nah, ketika ini ada suatu fungsi. Ini perkalian. Kalau tadi penjumlahan atau pengurangan. Kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian maka kalau ini fx kali gx ya, maka turunan pertamanya adalah fx dikali turunan pertamanya gx ditambah gantian gx dikali turunan pertamanya fx. Ini ya. Kalau dia bentuknya perkalian. Tidak serta-merta seperti jumlah atau kurang ya. Kalau jumlah atau kurang kan tinggal masing-masing diturunkan. Kalau ini tidak. Ini bukan berarti f aksen x kali g aksen x. Bukan kayak gitu. Turunan pertama x kali turunan pertama gx. Tidak begitu. Tapi ada seperti ini pembuktiannya. Kenapa memperoleh ini. Silakan kalian baca. Oke, misalnya ini. Tentukan turunan pertama dari hx. Ini ya. Untuk mengerjakan ini, kalian bisa satu persatu kalian kalikan dulu, kemudian kalian turunkan seperti biasa. Atau kalian langsung menggunakan rumus ini yang tadi barusan diperoleh. Karena ini adalah dua fungsi, fx kali gx gitu ya. Berarti fx-nya kan sama dengan 4x kuadrat min 1. Kita turunkan, berarti turunannya adalah 8x. Kalau ini turunannya, ini udah tahu ya, berarti 7 kali 3 kan, 21x pangkat 2 plus turunan x adalah 1. Oke, berarti kita tinggal masukkan aja ke rumus ini. Fx-nya ini, kemudian g aksennya berapa? 21x kuadrat plus 1. Kemudian ini ada gx. Gitu ya. Jadi hasil turunannya adalah 140x pangkat 4 min 9x kuadrat min 1. Oke, untuk definisi turunan dan dalil-dalil yang berkaitan dengan turunan, saya sampaikan sampai di sini dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan beberapa hal yang terkait dengan turunan. Oke, semoga anak-anak bisa memahaminya. Silakan kalian banyak latihan soal. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan lewat grup WA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.